Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 9 izin untuk menjelaskan dari konsep matriks vektor, yaitu mengenai transformasi linear. Sebelum kita masuk penjelasan lebih dalam, kayaknya nggak afdol kalau nggak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rizky dan rekan saya nanti akan muncul, Brilian Joel Sahendra. Mikir gak sih kalau nilai UTS, nilai UAS, nilai kuis-kuis dan segala macam itu gimana sih caranya? Kita bahas di video kali ini. Nah, jadi nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS itu sebagai vektor inputnya dan nilai akhirnya sebagai outputnya. Nah, transformasi linear ini bekerja seperti mesin, yaitu masukkan vektor input lalu mengubahnya jadi output berdasarkan aturan tertentu ya. Kita punya data dari 3 mahasiswa. Yang pertama itu ada Andi, Budi, dan Cici. Masing-masing mempunyai nilai tugas, UTS, dan UAS-nya serta nilai akhir yang diberikan dosennya. Nah, tugas dari Andi itu ada 80%, UTS-nya 70%, UAS-nya 90%, dan nilai akhirnya itu 80%. Begitu dengan Budi 75%, 80%, 85%, 78%. Cici 90%, 75%, 70%, dan 76%. Oke, dari data tabel yang di atas tadi, kita bisa ubah menjadi vektor seperti gambar berikut. Baris pertama ada 80, 70, 90, baris kedua ada 75, 80, 85, baris ketiga ada 90, 75, dan 70. Dan ada X, Y, Z sama dengan juga dengan nilai akhir yang tadi 80, 78, 76. Nah, sekarang kita bisa mulai membentuk model matematisnya nih. Dari gambar ini kita jadi tahu vektor Andi, panjang vektor Andi itu ada 80, 70, 90, vektor Budi ada 75, 80, 85, dan Cici 90, 75, 70. Nah, transformasi linear adalah fungsi yang mengubah vektor dari satu ruang ke ruang lainnya, tapi tetap menjaga struktur aljabarnya. Nah, dalam kasus kita ini transformasi linear atau T memetakan vektor 3 dimensinya, yaitu tugas, UAS, dan UTS ke satu angka, yaitu nilai akhir. Kita masuk nilai akhir yang dimpunyai oleh Andi yaitu adalah 80, Budi 78, dan Cici ada 76. Di sini ada persamaan. Transformasi X sama dengan panjang W dipangkatkan T atau transformasi dikali panjang X, yaitu sama dengan X1 W1 plus X2 W2 dan X3 plus W3. Kita ingin mencari nih vektor bobot W sama dengan X, Y, Z supaya hasil dari transformasi itu cocok dengan nilai akhir yang diketahuinya. Bagaimana sih caranya? Kita menyusun pertama itu matriks transformasinya. Kita susun sistem persamaan linearnya dulu berdasarkan data mahasiswanya tadi. Seperti gambar berikut. Ada 80, 70, 90, 75, 80, 85, 90, 75, 70 dikali X, Y, Z dan sama dengannya 80, 78, 76. Nah, jadi di matriks kiri ini adalah input data dan vektor di tengahnya adalah bobot yang ingin kita cari, dan di kanan adalah nilai akhirnya. Langkah kelima yaitu menyelesaikan transformasi, yaitu ada 2 cara menyelesaikannya ini. Dengan pertama menggunakan metode eliminasi Gauss, yaitu mengubah sistem jadi bentuk segitiga, eliminasi lalu substitusi balik. Itu dengan data yang kita peroleh 80, 70, 90, 80, 75, 80, 85, 78, 90, 75, 70, 76. Angka pertama yaitu kita buat elemen pertama di baris pertama jadi 1, yaitu pivot.
bagi baris 1 R1 dengan 80. R1 1/80 R1. Jadi di sini datanya yaitu 1 70/80, 90/80, 80/80, 75 80, 85 78, 90 75 70 76 sama dengan 0,875, 1,125, 1, 75, 80, 85, 78, 90, 75, 70, 76. Langkah selanjutnya yaitu membuat elemen di bawah pivot menjadi 0. R2 dikurangi 75 di R1, R3 kurangi 90 R1. Jadi 0,875, 1,125, 1, 75 dikurangi 75, kurang buka 1, 80 kurang 75, kurang buka 0,875, 85 kurang 75, 1,125, 78 kurang 75, kurang buka 1, 90 dikurangi 90, kurang buka 1, 75 kurang 90, 0,875, 70 kurang 90, 1,125, 76 kurang 90, kurang buka 1, hasilnya jadi 1, 0,875, 1,125, 1, 0,80, 65,625, penima kurang 84.375, 78 kurang 75, 0, 75 dikurangi 78,75, 70 dikurangi 101,25, 76 kurangi 90, dan hasilnya yaitu 1, 0,875, 1125, 1, 0,14.375, 0, 625, 3, 0, min 3,75, min 31,25, dan min 14. Yang ketiga, kita membuat elemen kedua di baris kedua menjadi 1, yaitu R2 1/14,375 di R2. Jadi 1,875, 1125, 101, 0625/14,375 dan 3/14,375, yaitu 0, min 3,75, min 31,25, min 14. Hasilnya jadi 1, 0,875, 1,125, 1, 01, 0,043478, 0,208696, 0, min 3,75, min 31,25, min 14. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat elemen di bawah pivot, kita menjadi 0, R3 min 3,75 R2 dan R3 tambah 3,75 R2. 1, 0,875, 1,125, 1, 01, 0,043478, 0,208696, 0, min 3,75 tambah 3,75 kali 1, min 31,25 tambah 3,75 kali 0,043478, min 14 tambah 3,75, 0.208696, hasilnya 1, 0,875, 1,125, 1,125 kurang buka 0,4,42512 sama dengan 1. Jadi X nya hasilnya 0,166439 tambah 0,47826 sama dengan 1, dan hasilnya X tambah 0,644699 sama dengan 1, dan kita pindahkan ke belakang jadi X sama dengan 1 dikurangi 0,644699, jadi hasilnya adalah 0,355301. Jadi vektor bobot yang kita cari ialah W sama dengan X, Y, Z, yaitu 0,355, 0,190, 0,45. Nah, ini berarti nilai akhir mahasiswa dapat diestimasi dengan rumus nilai akhir sama dengan 0,355 dikalikan dengan tugas ditambah 0,190 dikali UTS ditambah 0,425 dikali UAS. Untuk metode matriks inverse, yaitu jika matriks input dapat inverse, kita pakai W sama dengan A min 1 kali B. Misal hasil yang kita peroleh adalah W sama dengan 0,3, 0,3, 0,4. Keenam yaitu verifikasi dan makna transformasi, yaitu
tentang bobot ini kita punya fungsi linear yaitu Tx sama dengan 0,3x1 tambah 0,3x2 tambah 0,4x3. Artinya nilai akhir mahasiswa yang kita peroleh yaitu 30% tugas, 30% UTS dan 40% UAS ini. Ini menjelaskan secara sistematis bagaimana dari pihak dosen memberi nilai. Yang ketujuh ialah informasi dari transformasi mahasiswa baru. Misalkan ada mahasiswa baru bernama Dedi dengan nilai 85, 80, 90. Nah, kita hitung yaitu dari T V Dedi kita masukkan 0,3 kali 85 ditambah 0,3 kali 80 tambah 0,4 kali 90, hasilnya yaitu 25,5 tambah 24 tambah 36 yaitu hasil 85,5. Jadi kita bisa memprediksi bahwa nilainya si Dedi ini dengan model yang kita buat. Jadi kesimpulannya yaitu transformasi linear itu sangat efektif untuk memodelkan hubungan antar variabel numerik. Terus proses penilaian bisa dipahami sebagai fungsi matematis yang bekerja pada ruang vektor. Ini memperlihatkan bagaimana matematika berfungsi dalam konteks nyata seperti sistem nilai. Dan yang terakhir, model ini bisa dikembangkan dalam untuk ranking mahasiswa, penilaian yang berbobot di bidang lain seperti kerja, lomba, dan sebagainya. Dan yang juga dasar untuk machine learning, linear regression. Transformasi linear ini kita bisa memahami proses penilaian mahasiswa sebagai sebuah sistem matematis. Yaitu pendekatan ini bisa diperluas untuk prediksi data, sistem rekomendasi, bahkan machine learning. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton.